kemarin juga Fuji sempat ditipu nih, kena tipu lagi. Nah mungkin Papa sendiri menanggapinya gimana? Ya kalau itu sudah saya ceritakan juga, sudah pernah saya sampaikan juga bahwa memang anak saya ya dulu pertama awal kalau kita balik ke sana dulu sudah saya awasi dulu dan sudah ada juga tanda-tanda, udah saya kasih kabar, udah saya beritahu ke anak saya, tapi karena kelihayan daripada orang rupanya dia kena juga. Kemarin juga seperti itu. Saya sebenarnya jauh-jauh hari sebelum terungkapnya ini saya sudah sampaikan juga kepada anak saya, ini hati-hati juga karena jangan terlalu gampang, jangan terlalu baik banget, ini bisa dimanfaatkan. Ya ternyata waktu itu belum terbukti, beberapa bulan kemudian terbukti, ya rupanya perbuatannya sudah jauh dan ada solusi lagi, diminta kembali duitnya udah pada habis bagi mereka dan mereka sudah bagi-bagi. Akhirnya kita coba kejar hukum supaya ada efek jerah lah agar yang lain ke depan tidak berbuat seperti itu. Makanya kita lanjutkan ke ranah hukum. Sebenarnya kita nggak kepingin ke ranah hukum kita sebenarnya. Cuman kalau sepertinya nggak sampai ke situ, nanti masuk lagi yang baru. Nah itu makanya kita sampaikan hukum. Ada Fuji kan banyak haters, banyak fans juga, banyak yang nipu juga. Pernah curhat nggak sih sampai kemarin ada di tayangan Rumsi itu sampai nangis gitu, sampai mungkin udah capek banget gitu. Pernah nggak sih cerita Fuji melepaskan kelelahnya sama opa oma sampai nangis gitu? Ya pasti pernah lah. Pasti pernah. Gimana Namanya itu? anak dia itu kan pasti orang tua dulu yang dicari. Gitu. Jadi kalau dia sedih atau misalnya dia merasa ketipu, pasti ke mamanya dulu dia coba. Apa sih yang dirasakan sama dengan ya mungkin resiko terkenal salah satunya mungkin ya seperti ini Ya gitu, sakit apa? banget lah Mbak kalau kita dikerjain sama orang itu, apalagi kita udah percaya sama orang kan, terus kita dikerjain sama dia, itu sakitnya lama banget. Ya, artinya anak itu sering telepon orang tuanya kalau sudah terjadi sesuatu itu karena dia merasa kecewa. Orang yang dipercaya ngerjain kita kan kekecewaan kan. Itu yang kadang-kadang sering dia curhat sama emaknya perkara pagi-pagi gitu. Kecewa udah. Masih Dan nangis di rumah itu curhat sama opa juga nggak? ya yang nangis di lumpia kemarin ya. Iya. Itu kan sebenarnya karena ya pertanyaan aja waktu itu sehingga saya sendiri tersedak waktu itu ya, tersedak saya waktu itu karena menurut saya bukan mengatakan anak saya selalu benar, tidak ya, tapi dengan adanya orang yang kadang-kadang komentar-komentarnya yang tidak pas, menurut saya sih berlarut-larut banget terus menerus kan kurang baik juga ya apakah kesalahan kita fatal banget atau tidak kan kami juga koreksi diri ya, rasanya kesalahan kita tidaklah begitu fatal banget. Orang selalu berulang itu melulu ya Maya, bersambung menyambung komentar-komentar yang negatif ya, yang tidaklah memupuk rasa semangat bagi kita, tapi membuat kita menjadi, kalau kita pikirkan kata-katanya itu rasanya kurang ada perasaan ya kalau kadang-kadang saya merasakan seperti itu di sini. Kita nggak selalu mengakui kita benar saja, enggak. Kita juga banyak kelemahan, kita manusia ya, banyak kelemahan dan kelalaian juga, kurang juga. Punya cucu dua ya opa pada hari tanggal berapa sih Pak? Tanggal berapa nih? 14. Tanggal 14. Tanggal 14. Gimana Pak rasanya sekarang punya dua cucu nih Pak? Bakal tinggal bareng di rumah juga apa gimana? Ya kalau perasaan sih saya sangat gembira sekali ya, sangat senang sekali karena anak saya, cucu saya lahir dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun menurut saya. Jadi itu merupakan suatu kegembiraan bagi saya dan kesenangan tersendiri. Dan selama ini dikenal sama Opa, jadi Opa Gala nih, nanti Sekarang ganti dong, Bang. bakalan berganti nggak jadi Opa Farah? Tentu sesuai perkembangan waktu ya, tentu bertambah lagi ya, dan itu tidak tertutup kemungkinan sekarang udah 2 tambah lagi, mungkin tahun besok atau tahun besok tambah lagi ya. Setelah perjalanan hidup yang mau kan harus kita terima ya. Dari yang mana dulu maunya? Mudah-mudahan berurutan. Udah apa? Saya mau Fuji kapan nyusul lah Pak? Ya kita serahkan kepada takdir tadi lah. Kalau memang sudah saatnya, ya mudah-mudahan jodoh itu kan ada di tangan Tuhan. Kalau soal jodoh Fuji gimana Pak? Ya makanya saya jawab tadi, kita kembalikan kepada yang kuasa. Kalau sama Vero sendiri gimana sih ya saat ini?
Saya tidak terfokus kepada seseorang ya. Karena sejauh ini anak saya berteman dengan ya istilahnya kalau orangnya baik dia berteman dengan siapa saja. Tapi udah ada curhatan mungkin udah ada curhat gitu tentang. Ya curhatnya anak saya kan sekedar berteman. Saya selalu menanyakan kepada anak saya dengan seseorang ya dia selalu berteman. Dengan siapapun dia hanya sekedar berteman. Belum ada yang fokus sejauh ini. Tapi kalau untuk Opa sendiri ada kriteria gak sih? Untuk uji di umur berapa gitu? Kalau masalah jodoh kita nggak bisa target. Nggak bisa target kita. Artinya kalau saya sih nggak bisa target terhadap yang perempuan juga nggak, yang laki-laki nggak. Tetapi tentu janganlah terlalu kan kalau si Puji masih muda lah ya, masih muda. Kan 23 masih muda. Ya belumlah terlalu terlalu umur lah, belum. Dan si Padli juga belum terlalu umur. Padli kan masih muda juga nih. 25 sekarang masih muda juga. Jadi saya nggak buru-buru. Biarlah dia dulu menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan senang, ya dengan dengan kegembiraan lah ya Maya. Biar aja dia berpuas lah. Ya yang penting jangan lakukan hal yang salah. Waktu itu kan Opa juga pernah cerita kalau di tradisi keluarga Opa Oma ini ada tradisi ngejodohin gitu Ya. sama anak kawanan juga. Nah, ada nggak sih niat ke situ mungkin untuk Uti atau mungkin untuk Ain? Sudah saya jodohkan sebenarnya. Cuma mereka tidak ada yang mau. Sudah saya jodohkan. Ya termasuk si peran ini juga. Ini mohon maaf nih kan sudah terjadi, udah lahir anaknya. Ini peran ini sudah saya jodohkan juga ini. Tapi dia nggak mau, ya mau apa juga lagi. Ya sampai saya minta maaf sama orang yang saya jodohkan itu, sama orang tuanya. Nggak usah kita buka lagi, karena udah terlanjur kan. Nah yang dua ini udah saya jodoh itu dia nggak mau, ya sudah. Maunya dia Kalau bebas. Uti alasannya apa tuh nggak mau? Ya cocok sekarang sama zamannya bukan seperti itu lagi Pak katanya. Masa zamannya seperti zaman Siti Nurbaya katanya. Saya mau bebas katanya. Berarti ada kriteria tersendiri dong. Hah? Dari Uti sendiri ada kriteria mungkin pasca ulang tahun kemarin. Tentu dia mungkin punya pilihan atau mungkin dia punya kriteria seperti yang kamu sebutkan tadi, tidak tertutup kemungkinan kan. Ya udahlah. Ya selaku orang tua, kalau sifatnya kami di daerah saya, orang tua itu berkewajiban mencarikan suami untuk seorang anaknya, mencarikan istri untuk seorang anaknya. Itu berkewajiban. Ya bagi kami di adat kami seperti itu. Tapi kalau sudah lewat umur ya, tapi anak saya itu kan belum lewat umur. Kalau sudah pantas anak itu untuk punya suami, belum dia punya suami, itu orang tua masih berkewajiban sebenarnya mencarikan suami. Usia berapa tuh Opa biasanya? Ya perkirakan aja lah, di pantasnya lah ya. Ya sampai 30 lah enggak apa-apa. Di laki-laki juga begitu. Ya, dia belum punya istri, ya berkewajiban lah seorang bapaknya untuk mencarikan jodoh. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau, ya jadi gugur semuanya, pulangkan kepada anak. Tapi Uti sendiri kan punya kriteria, pasti kan Uti punya kriteria buat jodohnya. Nah, buat dari Opa sendiri ada nggak sih kriteria juga buat nanti calon suami Uti? Harus apakah atau harus apakah? Kalau nggak bisa saya ya kalau kriteria itu tentu saya pulangkan ke Puji dulu lah, serahkan ke dia. Jangan karena mau kita ya sementara dia yang akan makai nanti nggak cocok ya nggak juga. Kalau dia nggak cocok kriteria kita, ya mau apa? Yang penting orangnya benar. Yang penting kira-kiranya dia cocok dengan orangnya ya sudah. Ulang tahun kemarin mungkin gimana sih Opa, mungkin itu private kan sama Uti sendiri, nggak dirayain seperti biasa, maksudnya nggak hadir teman-temannya, biasa kan udah meriah banget gitu. Ulang tahun kapan? Yang Uti kemarin ya, ulang tahunnya kemarin Uti kan dia nggak begitu mau terlalu berlebih-lebihan juga ulang tahunnya sebenarnya, karena dia selalu teringat akan kisah kejadian abangnya, sehingga begitu datang ulang tahunnya kalau dia ada suatu kerjaan di luar dia lebih suka di luar. Tapi karena teman-temannya ada perhatian juga, ya bagi dia sih nggak apa-apa, bagus-bagus saja bagi dia sih. Jadi ya seperti itulah jalannya, tidak ada yang bisa.